Kode etik guru ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Apa itu pengertian kode etik profesi? Menjelaskan tujuan kode etik profesi, kemudian menerapkan kode etik profesi keguruan. 4. Menjelaskan etos kerja dan profesionalisme guru pendidikan agama Islam, dan menjelaskan kode etik guru Indonesia secara umum. Next, yaitu pengembangan profesionalisme guru agama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam capaian pembelajaran ini kita diharapkan bisa menjelaskan model pengembangan profesionalisme GPAI, kemudian menjelaskan strategi peningkatan profesionalitas GPAI, kemudian menjelaskan lagi konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pendidikan agama Islam, PKB. Next, konsep dan penerapan pengukuran penilaian, tes dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini sudah merupakan bagian dari kesadaran kita selesai KBM. Kita ingin mengukur kemampuan anak-anak terhadap daya serap yang mereka terima dari apa yang kita sampaikan. Nah, kita harus bisa mengevaluasinya. Sudah tercapaikah KKM yang diharapkan tersebut? Itu bagaimana membedakan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Menjelaskan tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, objek evaluasi, bahkan memberi contoh skala pengukurannya. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi, acuan penilaian, kemudian menjelaskan macam-macam tes, kemudian menjelaskan pendekatan penilaian, dan menjelaskan evaluasi program pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang keseharian kita sebenarnya, tapi paling tidak kita bisa menerapkan dalam bentuk teori. Kemudian kita lanjutkan penerapan penilaian autentik. Ya. Diharapkan kompetensi indikatornya ini adalah melaksanakan penilaian autentik, kedua menjelaskan macam-macam penilaian autentik, kemudian menganalisa penilaian berorientasi HOTS, kemudian menyusun soal HOTS, dan menguraikan peran soal HOTS. Berikutnya yaitu tentang pengembangan dan pengolahan hasil belajar siswa. Setelah kita evaluasi, kita kelola hasilnya. Bagaimana mengembangkan tes hasil belajar tersebut, kemudian mengolah tes hasil belajar. Baik, berikutnya bagaimana pelaksanaan program tindak lanjut. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada program remedi maupun pengayaan, ada baiknya kita ketahui dulu KKM-nya. Anak-anak tersebut di atas KKM atau di bawah KKM. Dan bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. Ini yang paling pokok dalam pelaksanakan atau RTL, rencana tindak lanjut program pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Bapak Ibu yang kami hormati, telaah tentang SKL, KIKD, merancang Prota, Promes, ini merupakan bagian dari bab selanjutnya. Nah, perhatikan dulu persatu, yaitu tentang SKL, KIKD, dan taksonomi. Bagaimana kita menjelaskan konsep-konsep SKL, KIKD, dan taksonomi itu, mendiskusikan perilaku hasil belajar, memberikan contoh perilaku hasil belajar sesuai dengan level taksonominya, kemudian menjelaskan hubungan SKL, KIKD, penilaian, dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir membuat skema hubungan SKL, KIKD, penilaian, dan hasil belajar. Berikutnya menganalisis. Menganalisa SKL, KI, dan KD. Indikator kompetensinya meliputi menjelaskan konsep analisis atau telaah SKL, KI, dan KD,
menganalisa kesesuaian KI pengetahuan dan KI keterampilan, kemudian menganalisa KI pengetahuan pada tingkat perkembangan kognitif dan bentuk atau dimensi pengetahuannya, kemudian menganalisa KI keterampilan pada bentuk dan tingkat taksonomi. Next, merancang Prota Promes. Nah, ini sudah merupakan kegiatan administrasi kita ya, yang sering kita lakukan dalam membuat atau sebelum kita melaksanakan pembelajaran baik di awal tahun maupun di tengah semester, kita harus merancang ini dulu ya, khususnya di awal tahun sebelum kita masuk tahun ajaran baru. Kita sudah mengkonsep untuk pembelajaran setahun ke depan melalui Prota dan Promes. Bagaimana konsep Prota, bagaimana rancangan Prota, kemudian menjelaskan konsep Promes, membuat rancangan Promes. Ini sudah merupakan bagian dari kehidupan keseharian kita dalam proses administrasi kita. Berikutnya, bagaimana kita mengembangkan materi ajar kita. Materi kita kembangkan sehingga anak mempunyai wawasan lebih luas dari apa yang mereka baca di buku paket yang mereka terima dari perpustakaan sekolah. Menjelaskan konsep pengembangan materi ajar, kemudian membuat rumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD, kemudian membuat rumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK sesuai dengan KD, dan membuat rumusan materi ajar sesuai dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Berikutnya, penerapan model pembelajaran. Menjelaskan konsep tentang pengembangan dan penerapan model pembelajaran, memilih metode yang sesuai, model yang sesuai dengan pencapaian suatu IPK, kemudian memadukan sintaks metode dari suatu model pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi dan berpikir ilmiah pada materi pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pengembangan media pembelajaran ini penting Bapak Ibu karena ini merupakan bagian dari upaya memaksimalkan apa yang kita sampaikan kepada siswa dengan berbagai macam metode serta penggunaan media yang tepat guna bagi siswa atau anak didik kita. Bagaimana menjelaskan konsep media pembelajaran itu, kemudian mendiskusikan kedudukan dan fungsi media pembelajaran, mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran, kemudian mendiagramkan prosedur pemilihan media pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran yang sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh siswa kita. Kemudian pengembangan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini kemarin pada waktu awal-awal dari corona kita diminta untuk membuat LKPD ini karena kita tidak berinteraksi langsung kepada siswa, kita menggunakan LKS atau LKPD per siswa. Apa itu LKPD? Jelaskan konsepnya, bagaimana klasifikasi macam-macam LKPD itu, kemudian mendiskusikan fungsi dan manfaat LKPD, mendiagramkan prosedur penyusunan LKPD, dan membuat LKPD untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Berikutnya tentang teknik evaluasi. Bagaimana penilaian dalam K13? Jelaskan konsep penilaian dalam K13, mendiskusikan pendekatan penilaian hasil belajar, kemudian mendiskusikan prinsip-prinsip penilaian, membuat rumusan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan membuat rumusan interval predikat lulusan anak-anak didik. Kemudian penilaian sikap ini yang juga penting karena kita guru pendidikan agama Islam, sikap itu kita nilai. Adakah perubahan sikap dari anak-anak didik kita setelah 3 tahun melaksanakan 6 tahun atau 3 tahun melaksanakan KBM di satuan pendidikan kita. Apa itu konsep penilaian sikap? Kemudian mendiskusikan macam-macam teknik penilaian sikap, kemudian membuat format penilaian sikap dengan teknik observasi, teknik penilaian diri, bahkan teknik penilaian antar teman atau antar peserta didik. Kemudian penilaian pengetahuan,
bagaimana konsep penilaian pengetahuan ini, mendiskusikan macam-macamnya, bagaimana membuat contoh penilaian teknik dan tertulis, kemudian penilaian teknis dan tes lisan, teknik penugasan kepada siswa. Ini kita bisa memberikan contoh penilaian. Kemudian penilaian keterampilan, Bapak Ibu, penting sekali ini anak di samping mengetahui pengetahuan teori dasar tentang pendidikan agama Islam, kemudian mereka yang penting memiliki keterampilan agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjelaskan konsep penilaian keterampilan itu, kemudian bagaimana macam-macamnya, kemudian membuat format penilaian keterampilan dengan teknik proyek maupun teknik portofolio. Berikutnya tentang pengembangan silabus dan RPP. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga merupakan tugas keseharian kita dalam membuat RPP. Namun kita harus paham dulu tentang silabus itu. Bagaimana konsep pengembangan silabus, kemudian prinsip-prinsip pengembangan silabus itu apa saja, dan mengkritisi komponen-komponen silabus. Yaitu bagaimana kita bisa mempraktekkan pengembangan silabus ini dalam pembuatan RPP ke depannya. Next, pengembangan RPP, ya, paling tidak panjenengan bisa menyampaikanlah apa sih konsep pengembangan RPP itu. Kemudian mendiskusikan prinsip-prinsip pengembangan RPP, mengkritisi komponen-komponen RPP, dan mempraktekkan pengembangan RPP. Dan dalam pembuatan ini panjenengan sudah terbiasa membuatnya karena ini merupakan alat kita dalam proses pembelajaran di kelas.